Hari ini undang-undang ITE, kalau saudara kena, hari ini saudara diperiksa, langsung bisa ditangkap. Loh, zaman Pak Harto aja kakak gitu. Ya, yang namanya otoriter, masih ada proses pengadilan dan sebagainya. Jadi semakin lama pemerintah kita semakin otoriter. Ada dua alasan saya lihat. Ada yang memang melihat dan selalu berkata model Cina itu bagus sekali dalam pembangunan ekonomi. Mereka otoriter, jadi kita pun harus ikut otoriter. Tetapi kebijakan ekonomi pemerintah Cina itu sangat pro sama rakyatnya juga. Sementara kita malah liberalisme, ugal-ugalan yang untungin yang gede doang. Jadi kebijakan ekonomi Cina-nya nggak diikuti. Kebijakan ekonomi Cina itu berhasil mengurangi orang miskin ratusan juta dalam waktu 10 tahun. Mengangkat ekonominya dari miskin sekali, tahun 70 pendapatan rakyat di Cina hanya $50 per kapita. Kita 2 kali Cina waktu itu, $100. Hari ini pendapatan rakyat di Cina hampir 3 kali kita. Dia jadi kekuatan ekonomi nomor 2 di dunia. Jadi kebijakan ekonomi Cina ya memanfaatkan negara untuk memacu pertumbuhan ekonomi itu kagak ada. Tapi nyontek sistem politiknya yang otoriter. Karena mereka pikir kalau semakin otoriter makin gampang. Ya pertanyaannya makin gampang buat apa? Buat membangun atau untuk KKN? Yang terjadi kan semakin otoriter semakin gampang KKN gitu lah. Korupsi. Ya bukannya pembangunannya lebih maju gitu lah. Nah yang kedua mungkin juga kalau pemerintah tidak ada prestasinya memble, umurnya sebetulnya udah pendek. Itu hanya bisa diperpanjang kalau dia semakin otoriter. Nambah umur lah istilahnya. Ya, tapi nambah risiko juga semakin otoriter, nanti kalau jatuhnya juga menyakitkan gitu loh. Nggak baik-baik. Nah, kenapa saya bilang ini pemerintah semakin otoriter? Satu, partai politiknya diatur, sangat diatur. Ya, semua partai politik seolah-olah jadi bagian dari pemerintah. Saya ini penasihat ekonomi fraksi Angkatan Bersenjata di DPR. Ya, tahun 92 sampai 98 saya juga penasihat akhirnya fraksi Golkar, P3, PDI waktu itu, ya kami bantu. Nah kalau saya bandingkan dengan DPR hari ini, zaman Soeharto DPR-nya lebih dinamis, karena semua ngerti, boleh ngeritik kebijakan menteri, tapi nggak boleh ngeritik ya Pak Harto dan keluarganya, iya kan? Jadi anggota DPR itu berlomba-lomba buat ngerti masalah, buat nanya menteri. Jadi hidup DPR-nya, pemberitaannya juga bagus-bagus. Hari ini anggota DPR-nya memble, iya kan? Jadi udah kayak pemerintah aja, apa aja pemerintah ajukan dia setuju. Tidak ada pembahasan yang ilmiah, tidak pernah datengin ahli-ahli. Zaman Soeharto biasa didatengin ahli-ahli dari universitas. Nah, itu cirinya DPR-nya otoriter. Yang kedua, medianya.
media resmi, ya, karena pemiliknya pengusaha. Itu paling gampang diteken. Ya, nggak boleh ini. Misalnya LC dilarang, karena pemiliknya kan pengusaha. Ya kan? Tinggal diancam aja. Lu nggak dapat proyek lagi loh. Lu kredit kita matiin loh. Iya kan? Akhirnya semua karena media kita dikuasai oleh pengusaha, kagak ada yang berani. Ya, bahkan jadi alat. Ada pengusaha TV besar, harusnya masuk penjara, nggak bayar pajak, pemerintahnya ketakutan. Ya udah dah, yang penting lu dukung gua gitu. Ya, nah jadi persnya itu makin lama semakin otoriter. Nah ditambah pula oleh adanya undang-undang ITE. Undang-undang ITE ini bagus sekali. Dimaksudkan untuk melawan kejahatan kriminal di dalam bidang online dan finansial. Itu tujuannya. Supaya kalau ada orang main di sektor keuangan dan finansial secara online bisa dihukum. Supaya masyarakat nggak dirugikan. Tapi belakangan sejak 3 tahun terakhir diubah undang-undang ITE ini khusus untuk memenjarakan, menghukum lawan-lawan yang berbeda dengan pemerintah. Nah dari segi ini lebih gawat, lebih berat dibandingkan undang-undang anti subversif. Zaman Pak Harto, saya kan pernah sama kawan-kawan di penjara, diadili oleh undang-undang subversif, anti subversif. Tapi kita diadili. Yang kedua nggak langsung ditangkap. Hari ini undang-undang ITE, kalau saudara kena, hari ini saudara diperiksa, langsung bisa ditangkap. Loh, zaman Pak Harto aja kakak gitu. Ya, yang namanya otoriter, masih ada proses pengadilan dan sebagainya. Diadili semua kan dulu itu fatwa diadili, siapa diadili, kami diadili, ya kan. Nah, hari ini nggak usah. Saudara salah ngomong aja di sosial media, langsung bisa dipakai undang-undang ITE, saudara langsung ditangkap. Jadi makin lama makin otoriter. Nah, yang terakhir yang saya kaget, ya Pak Jokowi baru mengeluarkan Kepres untuk mendidik ya kan rakyat biasa untuk mengidentifikasi siapa yang ekstrem, siapa yang kritis, dan untuk mengadukannya ke polisi. Ini Kepres yang sangat berbahaya sekali. Kenapa? Misalnya nih, kita satu kampung, saya nggak seneng sama kamu karena persoalan pribadi. Ya, saya bilang aja, kamu itu ekstremis, mau bikin negara Islam, ya kan, atau anti pemerintah, saya ajukan kamu ke polisi. Nah, polisi kan cepet. Kalau yang anti pemerintah dia gesit banget gitu loh. Yang koruptor dia lambat. Iya kan? Jadi saudara bisa ditangkap. Nah, pelaksanaan undang-undang ini adalah akan meningkatkan konflik horizontal rakyat sama rakyat. Padahal pemerintah kan udah kuasa banget, udah ada polisinya, udah ada tentaranya yang bisa mengendalikan situasi keamanan. Sudah ada komite anti teroris buat menangkap yang benar-benar teroris. Ini kok rakyat mau diadu di bawah. Ya, saya khawatir mungkin ada yang kasih ide ini dari Tiongkok lah. Ya kan, ini kan biasa diadu rakyat di bawah gitu lah. Nah, yang terakhir, kita kan ada Mahkamah Konstitusi. Itu luar biasa loh. Awalnya sih idenya bagus. Kalau ada permasalahan di DPR bikin undang-undang, bisa diperbaiki, dikoreksi lewat Mahkamah Konstitusi. Lama-lama dia bukan jadi Mahkamah Konstitusi, dia jadi mahkamah kekuasaan. Ya, pemerintah gampang aja kalau ada masalah ajukan aja ke MK. DPR juga cuci tangan, ajukan aja di MK. Di MK rata-rata ikut semua apa maunya pemerintah. Dia bukan hakim beneran yang menjaga konstitusi, tapi membenarkan apapun langkah pemerintah. Nah,
Di luar negeri kagak ada yang namanya Mahkamah Konstitusi. Di Eropa, di Amerika, di negara lain adanya Mahkamah Agung. Nah, di dalam Mahkamah Agung itu ada hakim-hakim yang membidangi atau chamber pidana, ada chamber perdata, ada chamber konstitusi. Misalnya ada yang pengen ngajukan hak-hak wanita atau hak-hak tentang orang hitam, yaitu dia perjuangkan ke hakim konstitusi di chamber tentang konstitusi. Jadi nanti mungkin ya kalau ada perubahan kita bubarin aja lah ini MK-nya, nggak ada gunanya juga. Ya, jadi makin lama makin otoriter. Nah, pertanyaan saya, otoriter ini ada dua alasan. Satu, niru-niru model Cina dengan alasan Cina otoriter, ekonominya maju. Ini kesimpulan yang salah sekali. Jepang maju setelah Perang Dunia Kedua bisa tumbuh 14%, 20 tahun ya oleh Perdana Menteri Ikeda itu pakai cara-cara demokratis. Taiwan maju pakai cara-cara demokratis. Malaysia maju pakai cara-cara demokratis. Ya, tidak selalu otoriter itu memberikan hasil seperti di Cina, kecuali kebijakan ekonominya pro sama yang bawah. Nah, ini pro sama orang asing, pro sama yang gede-gede dalam negeri, rakyat sih makin ketinggalan. Jadi yang ditirunya yang jeleknya doang, yang otoriternya doang gitu. Ya kan, strategi sama polisinya tidak diikuti. Yang kedua saya katakan, ya kan, semakin otoriter ini menunjukkan kepanikan, menunjukkan semakin grogi yang kuasa, memang memperpanjang umur dia. Tapi saya juga mau ingatkan, sing eling, biasanya kalau semakin otoriter nanti jatuhnya malah semakin gak enak. Jadi juga jangan kebangetan. Itu aja. Terima kasih.